aktivitas saya di kemahasiswaan ya pernahlah menjadi ketua senat mahasiswa perguruan tinggi. Kalau sekarang namanya apa itu? BEM ya. BEM. Pimpinan yang baik itu adalah menampilkan sikap kebodoh-bodohan. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Baik Pak Rektor, berarti proses untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru Ya, itu juga menjadi kata kunci di dunia pendidikan saat ini. Iya. Sehingga apa yang dilakukan melalui daring ya, dan apapun nama program itu ya, tentu terkait dengan perkembangan teknologi gitu. ya, benar. Nah, kami berharap mungkin melalui kebijakan Pak Rektor kita ingin ikut mendukung, mungkin melewat podcast dan Ya. seperti ini. Betul. Barangkali apa pendapat Rektor kira-kira? Ya, saya kira boleh kita organisir Ya. dengan pola daring itu melalui cara seperti ini pada menit yang sama atau pada saat yang sama barangkali kita bisa atur supaya ini bisa live gitu ya. Oh, Gitu ya. siap. Ini bisa live dan bila perlu apakah dengan durasi 15 menit, 20 menit atau 30 menit pada saat yang sama itu adik-adik kita mahasiswa ya kan kita minta untuk membuka channel ini dan kemudian dosen memberikan materi perkuliahan. Oh, Nah, gitu. kalau bisa seperti itu kan gitu kan. Nah, kalau itu akan lebih bagus lagi. Iya, iya. Karena mudah-mudahan dari tim kami dari WISU pun juga ikut membackup gitu kan. Oh, siap. Nah, supaya live dia. Iya. Nah, mudah-mudahan kalau bisa seperti itu Om. Oh, itu menarik. Ini tawaran dan tantangan. Tawaran dan Ya, insya Allah kalau memang nanti dunia ini semakin memang dunia ini maksud saya itu dunia maya yang kita kelola ini benar-benar bisa masuk ke ranah seperti itu, bukan tidak mungkin Pak Rektor. Betul. Nah, kami juga sangat butuh dukungan baik itu secara moral dari Pak Rektor sehingga kita banyak ini. Setahu saya sekarang udah bertumbuhan podcast di Sumatera Utara di Medan. Mungkin mereka juga bisa nanti berkolaborasi dengan kita. Bagaimana teknisnya? Mungkin WISU akan memulai yang perdana misalnya. Boleh. Bisa saja teknisnya mungkin kalaupun masih kita rekod, mungkin di modelnya ada dua nanti. Narasumbernya satu, hostnya satu, dan satu lagi bintang tamunya. Gitu kan. Mungkin gini Pak Rektor, tidak juga pun kalaupun nanti masih rekod nggak apa-apa, tapi kita tayangkan, harapannya bisa ditonton berulang-ulang. Betul. Dan itu kan pasti akan menambah follower kan. Ya, betul. Jadi saling mendukung ya. Iya, saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan. Dan saya kira karena ini adalah sebuah media baru, gitu ya. Nah, ini kan bisa juga menjadi tempat apa ya? Ya semacam labnya mahasiswa lah ya. Khususnya mahasiswa program studi ilmu hubungan masyarakat. Iya betul, kehumasan. Kehumasan ya. Dan ini kan bisa menjadi apa kesempatan mereka juga kan untuk belajar. Kalau selama ini kan di program studi itu kan yang selalu mereka dalam pikiran mereka kan televisi, radio kan itu aja Om kan. Tapi kalau ini kan sesuatu yang baru. Iya. Nah, audio visual dia ya. Saya kira pun Om Bahar bisa kita harapkan dari kalangan praktisi untuk memberi satu muatan baru kepada mahasiswa kita. Iya, boleh ya siap. Ya bukan tidak mungkin tiba-tiba Pak Rektor punya ide yang lebih menarik. Udahlah ini ada gedungnya dimanfaatkan ya. Itu kan luar biasa. Artinya kalau ngelihat kondisi kita kan sederhana ini Pak Rektor. Tapi kita membangun semangat ini kan seperti yang disampaikan tadi, semangat juang, ya kan? Bahwa kita harus memiliki optimisme bahwa apapun ceritanya mungkin bukan hari ini. Tapi besok, lusa atau tahun berikutnya generasi yang anak cucu kita yang akan melihat sejarah podcastnya ini bekerja sama dengan WISU memulainya. Barangkali itu harapan kita. Harapan kami juga mudah-mudahan bisa bersatu. Iya luar biasa. Karena kemarin kami mohon izin sudah ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu dosen Bapak Dr. Umar Jen itu. Oh iya, itu calon kandidat guru besar. Waduh. Kandidat profesor. Alhamdulillah. Insya Allah
Salah. Nah, ya ini informasi baru kan. Iya, Kalau informasi baru. Pak Rektor yang bilang, insya Allah dijabah. Amin. Ya kita sangat bangga punya teman seorang dokter yang juga sastrawan. Iya. Ya, saya dengar juga apalagi di UIS itu ada Fakultas Sastra ya kan. Ada beberapa teman yang menjadi dosen, menjadi apa saya kenal secara Oh pribadi. iya, banyak juga ini Ada kenal ya. beberapa yang kenal. Beberapa, ya. Ya, insya Allah Selain itu Dokter Umar kenal dengan siapa lagi? Pak Mihar kalau nggak salah, Mihar Rahab. Oh, Mihar. Nama kerennya Mihar. Aslinya Pak Rahim. Dibalik ya. Saya tahu karena tahun 80-an ketika beliau menjadi ketua penulis muda Sumatera Utara. Oh. Tahun 86 kalau nggak salah. Saya bendaharanya. Oh, begitu. Waktu itu sejarah itu. Jadi kemarin saya mendapat kabar ya kita doakan supaya beliau tetap sehat dan sekarang sedang terbaring katanya karena sedang sakit. Mungkin Pak Rektor juga bisa nanti memberikan support semangat supaya beliau sembuh. Iya. Karena tiba-tiba katanya badannya lemas, tidak mau makan, tidak selera makan. Saya kemarin dari kontak oleh Bang Sugeng Satya Dharma, budayawan yang selalu menulis di rubrik Waspada Minggu. Beliau yang menyampaikan ke saya bahwa Pak Mihar sekarang sedang bersama dengan Pak Sulaiman Sambas, sastrawan juga yang cukup andal di Sumatera Utara di Indonesia. Beliau dalam keadaan ya kurang sehat. Kita berdoa supaya sembuh. Mudah-mudahan informasi ini sampai ke rektor juga. Terima kasih informasi. Barangkali itulah kalau ke depan nanti memang kita bisa wujudkan Pak Rektor, kami sangat berbangga karena siapapun staf Pak Rektor juga. Pak Julfikar itu teman saya juga tuh di kehumasan ya kalau nggak salah. Zakaria. Pak Zakaria. Pak Jul kok salah. Saya ingat teman yang lain ya. Karena gantengnya sama. Karena kalau nama ini populer kali. Populer betul. Orang-orang humas itu biasa dekat dengan pimpinan ya kan. Iya Pak Zakaria itu dari lama juga nongkrong dulu di Taman Budaya saya tahu. Itu ya. Ya mudah-mudahan langkah-langkah akhirnya kita ketemu lagi dengan Pak Rektor juga. Iya. Jangan bosan nih Pak kalau nanti ke depan. Pak. Kali kedua nanti lagi Pak. Kali kedua dokter ini ada yang perlu disampaikan nih misalnya. Ya betul. Ada apa isu-isu aktual ya? Ya. Boleh. Sekarang misalnya ini kalau berkenan ini kan cerita tadi kan disinggung udah pernah ngurusin para demonstran. Ini menarik. Ini kan lagi aktual nih. Soal undang-undang tenaga kerja cerita sekarang ini kan. Tapi mudah-mudahan kemarin dari UISU tidak banyak ikut yang meramai. Tidak ya? Tidak. Kalaupun nanti ada harapan, ada yang ingin disampaikan, saya kira boleh juga. Silakan Pak Rektor. Ya, menyikapi fenomena aksi yang selama ini beredar atau memang terjadi di semua daerah, tidak terkecuali di Medan ya, dan itu mengatasnamakan buruh, mahasiswa dan lain-lain. Saya kira jikapun di antara adik-adik mahasiswa ada yang mendengarkan podcast kita ini, saya kira yang sangat terpenting adalah bagaimana dalam menyampaikan ide, kritikan, itu terlebih dahulu kita melakukan analisis. Analisis yang saya maksudkan adalah apakah isu yang kita ingin sampaikan itu benar atau tidak, satu. Yang kemudian yang kedua, seandainya itu benar, maka gunakanlah mimbar akademik. Karena mahasiswa punya hak menggunakan mimbar akademik itu. Hanya saja mimbar akademiknya itu harus dilakukan secara damai, tidak anarkis. Maksud saya apa? Yang ingin saya katakan adalah untuk bisa sampai kepada hal itu, ya diskusi dulu. Gitu. Diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan dosen, diskusi dengan apa. Di mana letak kekeliruan sebuah undang-undang misalkan. Ketika sudah lengkap dan dapat temuannya, baru kita lakukan itu. Jadi kalau ini pun terjadi dan benar, saya kira kampus pun tidak ada yang melarang-larang, gitu kan. Tapi tetap dalam koridor yang positif yang disampaikan. Saya punya pengalaman sedikit
ketika pernah di kemahasiswaan, maka yang kita lakukan ada apa dengan adik-adik pendemo misalkan, adik-adik yang mengajukan unjuk rasa adalah membuka komunikasinya seluas-luasnya, Om. Jadi di situ artinya bahwa kalau kita tutup komunikasi, kalau kita tutup aspirasi mereka, justru mereka lebih luar biasa bertindak. Jadi kalau kita buka komunikasi, saya kira mereka juga bisa. Iya. Karena sesungguhnya adanya aksi demo, aksi penolakan, sesungguhnya karena kurang perhatian. Tapi kalau diperhatikan terus-menerus, saya kira tidak akan terjadi demo. Nah, jadi bentuk keperhatian kita itulah yang saya kira dapat diwujudkan melalui komunikasi. Itu satu yang sangat penting. Kemudian yang kedua ya, sebagai pimpinan misalkan seperti ini, maka lebih dulu dan lebih baik barangkali kita yang mendahului untuk memberi salam kepada mereka. Say hello kita lebih dulu ketimbang mereka gitu. Dan itu memang sampai hari ini saya terapkan. Jadi boleh disebut saya memang datang pagi-pagi betul ke kantor. Nah, saya yang menyambut pegawai-pegawai ini. Nah, saya menyambut. Oh gitu. Assalamualaikum. Nah, gitu kan. Saya menyambut. Bahkan belum ada mereka pun di ruangan, saya lebih dulu duduk. Wah, luar biasa. Di ruangan Pak Jakaria pernah itu saya coba. Yang gitu kan. Nah, duduk saya dulu. Nah, maaf ya, saya dulu duduk. Gitu. Udah gini dah itu dah. Udah. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Jadi alhasil itu menjadi sesuatu yang terbiasa bagi saya. Jadi saya kira itu salah satu cara kita lah untuk membangun kedekatan kita ya dengan pegawai atau dengan mahasiswa. Yang pertama adalah sama-sama bekerja. Ya. Yang kedua saling melengkapi dan yang ketiga adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Jadi sama-sama bekerja, saling melengkapi, saling mengingatkan. Wah, inilah kalau memang pimpinan itu memang dari bawah begitu. Karena udah tahu persis itu. Karena saya kira gitu ya. Apalagi Pak Rektor saat ini kan menguasai semua persoalan yang seperti di awal disampaikan oleh Pak Rektor, dari mulai bidang kemahasiswaan sampai manajemen, sampai bahkan keuangan, semua udah dikuasai persoalannya. Sudah pernah menguasai itu. Jadi mungkin lebih mudah dan merasakan. Maka terjadilah adegan tadi. Kalau menurut saya, Pak Rektor tiba-tiba datang duluan, tiba-tiba duduk dulu di kursi staf yang datangnya mungkin karena macet agak lambat, bisa jadi. Ya, kita berpikir positif. Mungkin waktu itu barangkali ada perintah dari rumah mungkin antara anak dulu, atau ada perintah dari rumah dulu untuk membeli obat barangkali gitu, atau untuk belanja dulu. Ya udah, ini Pak Jakaria kalau nontonnya ketawa deh. Karena dia bilang, kok tahu Pak Rektornya? mungkin pengalaman itu dirasakan juga dengan staf-staf yang lain. Karena kita juga pernah dididik dengan cara seperti itu. Jadi waktu kita masih dari awal ini, Om, pimpinan atasan saya melakukan seperti itu. Wah, kita sebagai staf merasa, ini terpacu ya. Teguran. Ini sindiran. Memang tidak dimarahin. Silakan gitu. Tapi justru itu ya, memacu. Kena dia di hati. Jadi dari situ ini udah nggak benar ini. Saya salah gitu. Jadi akhirnya menjadi kebiasaan saya lah. Kemudian ya saya banyak berguru kepada senior-senior sebelumnya lah. Ada mantan dekan saya, mantan rektor saya, mantan yayasan. Saya kira sisi-sisi positif yang baik bagi mereka itu saya ambil. Dan itu saya coba terapkan. Tapi yang mana yang kurang baik ya tetap kita tidak pakai lah. Kan? Tapi alhasil dengan pengalaman yang sudah pernah ada, pembinaan yang pernah kita dapatkan dari atasan-atasan sebelumnya, dan itu saya praktekkan dan saya kira ya terasa efektif lah bagi saya gitu. Walaupun sampai sekarang masih ada juga kok yang agak yang bandel-bandel gitu. yang jogal ya. Kata orang Medan gitu. Tapi itu biasa. Biasa. Justru nanti kalau udah patuh semua, Pak Rektornya bingung juga nih. Wah,
Ini kok patuh banget. Baik semua. Jadi memang disitulah seni Ya, kepemimpinan. seni kepemimpinan. Betul. Ada orang yang marah, Ya. dia lebih baik diam. Itu luar biasa, lebih ngeri kan? Oh iya. Tapi filosofi lain mengatakan kalau masih mau menegur, Saya. berarti masih sayang. Iya. Barangkali itu. Ada lagi kalau saya pernah, kalau tidak salah Pak Rektor mohon maaf, itu ada pimpinan yang bersifat kompromistis dia kan. Iya. Nah, jadi kalaupun dia ada ketemu hal-hal yang kurang cocok dalam sebuah di organisasinya, dia minta pendapat yang lain dulu, bahkan yang paling bawah gitu ya. Jadi betul. terjadi. Betul. Jadi sebenarnya pimpinan tidak berarti yang paling tahu. Iya. Itu harus disadari. Pimpinan tidaklah figur yang paling tahu. Tidak jugalah figur yang paling bisa. Satu contoh lah misalkan terkait tentang teknologi informasi. Kita tak punya basic, Iya. gitu kan. Lalu kita pula yang mengajari para SDM staff-staff yang pakar yang di situ kan nggak betul. Rancu nanti ya. Rancu. Dia pun nanti begitu kita udah ngomong mungkin dia ketawa setelah itu. Salah nih. Jadi bahan cemoohan pula kan. Nah, saya kira tidak seperti itu. Jadi saya kira kalau pimpinan yang baik itu, saya pernah membaca satu buku. Pimpinan yang baik itu adalah menampilkan sikap kebodoh-bodohan. Dan itu saya Tanda kira kutip ya. dan itu saya buktikan kebenarannya dan ternyata betul. Jadi pimpinan yang memang merasa dirinya paling pintar, maaf, saya kira ini pimpinan yang ditinggali oleh pasukannya satu persatu. Jadi kalau ada pasukan meninggalkan satu persatu, tinggal dia sendiri apa enggak konyol. Nah, kan gitu dia. Jadi benarlah teori yang mengatakan seperti itu. Pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang menampilkan sikap kebodoh-bodohan. Jadi bukan berarti bodoh. Bukan berarti bodoh. Tidak kan gitu kan. Memberi kesempatan kepada kompromistis. ya. Jadi alhasil pimpinan yang tak tahu tentang teknologi informasi, staf lebih tahu, lebih banyak memberikan pencerahan, akhirnya kan kita jadi tahu. Dan keluar pasti orang melihat wah pimpinannya ini yang punya nama baik kan gitu. Jadi memang kalau kita mengacu sabda Rasul kalau nggak salah ya Pak Rektor, bahwa berikanlah kalau untuk berhasil itu berikan kepada ahlinya gitu ya kan. Diberi kesempatan. Betul. Kita mungkin sebagai pemimpin ya mengkoordinir gitu ya. Tapi ahlinya yang bertampil kan gitu. Kita memang ingin ingin melakukan itu. Ya, walaupun terkadang karena dia sudah merasa pakar di bidang itu, kadang-kadang maaf ada juga yang agak sedikit lantam-lantam ya kan. Iya. Karena udah pakar kali dan ahli dia di bidang itu kan. Udah paling paten kali. Iya. Ya macam-macam lah. Jadi memang nama juga perilaku manusia. Perilaku manusiawi, sikap manusiawi. Jadi kita pahami juga lah sampai ke situ. Iya. Baik Pak Rektor, ini bincang-bincang kita asik juga nih. Iya, Kalau asik. Terus aja nih, kira-kira ada hal lain lagi yang sangat yang urgent di dunia pendidikan perguruan tinggi ini, yang ingin dalam kesempatan ini Pak Rektor sampaikan, silakan Pak. Ya, untuk kemajuan satu universitas, memang pemerintah telah membuat klaster-klaster penilaian. Ada klaster penilaian dari aspek penelitian, kemudian klaster dari tracer study, kemudian juga pengabdian pada masyarakat. Yang ingin saya katakan di sini bahwa sebagai perguruan tinggi, apalagi UISU, memang tidak hanya bertugas mencetak sarjana-sarjana, tetapi harus juga ada aktivitas-aktivitas penelitian. Nah, alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir ini, ya UISU itu sudah pernah mendapatkan dana-dana penelitian yang didanai oleh pemerintah. Sampai dengan 3 tahun terakhir sejak 2018, 2019, 2020, skema bantuan penelitian
kepada dosen-dosen kita itu kita sudah mendapatkan sebesar 3,2 miliar. Ya. Dan itu tersebar ke hampir lebih kurang 36 judul penelitian. Dan itu tersebar ke seluruh dosen-dosen kita. Tapi memang kita sadari bahwa sebaran ini memang belum ke semua dosen-dosen di fakultas. Lebih banyak didominasi dari ilmu pertanian. Lebih banyak didominasi juga dari ilmu ekonomi. Dan tentu yang menjadi PR kita ke depan bagaimana terjadi pemerataan di semua keilmuan kita yang diisi oleh dosen-dosen kita. Di samping kegiatan penelitian itu juga kita juga mendapatkan pendanaan juga dari pemerintah, yaitu di bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, sejak 3 tahun terakhir ini kita sendiri pun juga sudah pernah mendapatkan bantuan itu, tapi memang jumlahnya belum sebanyak di bidang penelitian. Kalau tadi di penelitian sekitar 3,2 miliar, nah untuk untuk di bidang pengabdian kepada masyarakat ini baru kurang dari 2 miliar. Nah, kita sendiri memang tidak hanya berharap dari pendanaan dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kita dari institusi sendiri secara internal pun juga sudah memprogramkan bantuan-bantuan penelitian. Jadi kalaupun ada dosen-dosen yang memang tidak mampu memenangkan kompetisi penelitian itu di tingkat kementerian, nah kita buka juga peluang kepada dosen-dosen lain untuk memperebutkan dana-dana penelitian kita di tingkat internal. Hari ini dana penelitian yang kita sudah kita keluarkan itu hampir sekitar 1 miliar lah ya selama 1 tahun terakhir. Termasuk di sana adalah bantuan penelitian kepada dosen-dosen yang sedang menyelesaikan S3-nya. Jadi mereka-mereka yang sedang mengikuti kegiatan program doktor di luar riset mereka, nah itu kita beri bantuan untuk itu. Jadi dengan cara-cara seperti ini kita berharap klaster penilaian untuk bidang penelitian itu makin lama makin baiklah nilainya. Begitu juga dengan bidang transfer study. Boleh saya sebutkan bahwa transfer study ini adalah penelusuran alumni. Maksud saya adalah bagaimana alumni kita mintakanlah juga perannya untuk mengisi data mereka sebagai alumni. Maksudnya adalah dengan data itu kita bisa mendeteksi mereka bekerja di mana, kemudian kesuksesan mereka sudah sampai di mana, dan kemudian bagaimana pula respon dari pengguna terhadap kualitasnya si alumni. Itu penting bagi kementerian juga untuk memberi nilai kepada WISU dari penelusuran alumni ini. Oleh karena itu barangkali melalui kesempatan ini gitu ya, jika ada alumni WISU yang mengikuti dan mendengarkan podcast ini, ya kita harapkan alumni tolonglah ikut serta ya mengisikan data alumni dan perkembangan kemajuan alumninya langsung ke website kita. Website kita adalah www.wisu.ac.id. Maka di sana nanti akan ada link folder alumni dan itu bisa diisikan di sana. Jadi ya sudah praktis lah karena sudah adanya jendela informasi kita melalui web. Itu yang bisa. Baik, wah luar biasa informasi ini sebenarnya sudah disampaikan secara terbuka. Sudah. Tapi publik kan mungkin banyak yang belum tahu juga. Para alumni dimanapun berada, ketika menonton ini mungkin tergugah. Wah, betul. Aku alumni nih, saya alumni dari sini. Saya sudah bekerja di sini. Betul. Perusahaan ini menyatakan saya
kompetensinya seperti Iya, ini, betul. tapi tidak pernah dilaporkan mungkin. Nah, itu dia. Jadi sangat sayang sekali. Padahal sebenarnya UISU yang alumninya sudah banyak, Iya. sudah beraktivitas di mana-mana, Mana, ya. kesuksesannya pun sudah diakui. Iya. Tapi sayangnya Tidak ada database tidak itu. ada database kita. Dan padahal itu menjadi penilaian penting Penting ya. bagi kementerian. Iya. Nah, kalau kita rujuk pada penilaian perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara pada tahun 2019 yang lalu, tapi baru diumumkan 2 bulan yang lalu, UISU itu masuk di klaster yang masuk di ranking yang keempat. Ranking yang keempat. Jadi dan ini posisi yang sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Iya. Karena di posisi sebelumnya kita di atas 10 besar. 10 besar. Iya, jadi di Luar biasa. 2020 yang diumumkan kemarin hasil penilaian 2019 kita sudah masuk di ranking yang keempat. Insya Itu Allah dari kementerian ya. iya, dari kementerian di LLDikti wilayah 1. Di wilayah 1 Sumatera Utara. Iya. Tapi kalau untuk nasional Nasional kita sudah di angka 261 261 se-Indonesia. se-Indonesia. Nah, sebelumnya pada tahun setahun sebelumnya kita berada di urutan 300-an. Oh. Nah, jadi ini sudah berada di angka 200-an. Jadi prestasi semakin kelihatan naiknya ya kan. Iya, itu dia. Mudah-mudahan Tapi itu penting tadi saya katakan. Jadi bukan hanya keberhasilan kita di pimpinan, tapi di penelitian penting, ya, di pengabdian masyarakat penting, dan tracer study dari alumni tadi itu pun juga sangat mendukung ya. betul. Mendukung penilaian itu ya. Iya, Iya, betul. Jadi makin rajin mereka mengisi itu, terdeteksi di mana mereka, lalu itu menjadi bahan laporan kita, akan lebih baguslah nilai yang kita dapat. Betul. Karena memang saya pernah juga diundang di USU ketika itu. Iya. Kebetulan di Dewan Kesenian Sumatera Utara Iya. ada beberapa pengurusnya yang sudah S2 bahkan S3. Nah, USU ketika itu melihat ada beberapa alumni mereka masuk di dalamnya. Mereka bertanya, bagaimana kan itu? Kita sebagai pengguna gitu ya kan? Iya, benar. Atau SDM Betul. yang mereka lahirkan itu bagaimana bekerjanya? Kan gitu ya kira-kira. Betul. Barangkali itu tujuannya tadi. Iya, betul loh. Betul loh. Memang itu tujuan kita. Jadi akhirnya dengan cara demikian hubungan emosional alumni dengan alma mater kan tidak putus. Iya, itu dia. Nah, Tidak putus. terjalin silaturahim yang terus. Ya. Bahkan mungkin anak beliau sudah menjadi mahasiswa di situ. Mungkin juga cucunya gitu ya kan. Nah, jadi Memang ada tren dalam beberapa tahun terakhir ini keluarga-keluarga dari alumni itu masuk kembali. masuk ya itu pengaruh juga. Itu pengaruh juga siapa rektornya ya. Ya kalau alumni saya kira rektor yang keempat lah. Saya yang datang Yang menjadi alumni menjadi rektor di UISU. yang keempat. Bapak adalah yang keempat. Adalah yang keempat. Ya, jadi yang ketiga itu adalah alumni juga yang menjadi rektor, dan boleh disebut saya adalah yang keempat dari alumni untuk menjadi rektor di UISU. Baik, Bapak Rektor yang baik hati dan mudah tersenyum, kami sangat bangga sekali lagi Pak Ian Harjamaludin menjadi kebanggaan para alumni UISU, dan kita ikut berbangga. Keluarga besar Porkes Umbahar berdoa semoga kepemimpinan Bapak UISU semakin jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa terasa ngobrol-ngobrol kita sudah pas 1 jam lebih kurang. Luar biasa, tidak terasa ya Pak. Ini belum ada minum-minumnya ya. Tapi untuk segmen terakhir sebagai penutup, Bapak mungkin bisa mengambil pointer-pointer penting khususnya yang ingin disampaikan. Pertama kepada staf pengajar, dosen, dan mahasiswa yang saat ini. Kemudian yang kedua kepada seluruh alumni. Dan ketiga kepada masyarakat, supaya mari sama-sama mendaftarkan anaknya menjadi mahasiswa di UISU misalnya. Silakan. Ya, baik Om Bahar, terima kasih kesempatan terakhir ini. Closing statement barangkali saya ingin sampaikan yang pertama kepada Sivitas Akademika. Sivitas Akademika mulai dari kalangan dosen, pegawai, dan pimpinan
Mari kita besarkan WISU ini, karena ini adalah warisan ulama yang harus kita pertanggungjawabkan. Mari ambil peran kita masing-masing, berperanlah sebagai mahasiswa yang Islami, berperanlah sebagai pegawai yang Islami yang berkualitas dalam memberikan pelayanan, dan berperanlah sebagai dosen yang memberikan pengetahuan-pengetahuan terbaik kepada mahasiswa, dan bagi pimpinan, marilah berperan sebagai pimpinan yang menjadi contoh teladan kepada bawahan-bawahannya. Dan kita semua merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pegawai, dosen, ya, pimpinan, dan mahasiswa, mari kita ikat menjadi satu semangat kita yang sama untuk mengembangkan WISU. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara sesungguhnya adalah kebanggaan masyarakat Islam, masyarakat Muslim di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kita tetap terbuka atas kritikan, kita tetap terbuka atas saran, masukan dalam pengembangan WISU itu. Posisi kami tidaklah yang terbaik. Posisi kami tetap masih membutuhkan masukan-masukan yang konstruktif untuk terus menjalankan bahtera WISU ini ke tujuan yang ingin dicapai. Dan kepada masyarakat juga kita berpesan, karena ini adalah kebanggaan umat Islam, ya mari kita memakmurkan WISU ini dengan cara apa? Ya, kirim keluarga-keluarganya untuk masuk di WISU. Karena WISU juga menyediakan beasiswa-beasiswa berprestasi, dan kemudian untuk mahasiswa baru ada jalur-jalur beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Apa itu melalui KIP, ya, dan juga UKT yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu Om Bahar yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rektor WISU telah memberikan aspirasi kepada kita semua, memberikan pencerahan. Semoga ini menjadi amal ibadah yang berkelanjutan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bersama. Iya. Amin. Barangkali pertemuan kita sudah dulu, Pak Rektor, sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kirim salam kepada seluruh sivitas akademika di WISU. Siap. Dan kepada kawan-kawan serta para mahasiswa seluruh. Ya. Jangan lupa nonton podcast Om Bahar gitu ya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, ini tadi staf memberikan ini, barangkali secara simbolis, Bapak boleh? Oh ya, salah satu ambil ya. Ya, Nah, ini majalah WISU Jaya. WISU Jaya edisi 2020. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Amin. Pak, sini Pak, izin Pak. Baik, para penonton podcast Om Bahar, pertemuan kita sudah sampai di sini. Silakan di komentar, sampaikan apa yang ingin disampaikan dan saran siapa kira-kira tamu istimewa yang pantas kita undang di podcast Om Bahar. Selalu tersenyum dan berpikir indah.